Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Zona Mujizat selalu menampilkan mujizat demi mujizat. Jadi pastikan Anda di tempat ini bersama kami, karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang dari nol, bahkan dari minus, bisa dibawa Tuhan naik ke atas sampai menjadi pengusaha yang luar biasa. Yang jelas pengusaha sushi. Tahu sushi? Bukan nama orang ya, nama makanan Jepang. Jadi tetap bersama kami. Yuk kita tanya-tanya langsung, kita berbincang langsung dengan Bapak Ibu Purnomo. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa ini. Pasangan couple yang tak terpisahkan katanya. Di mana-mana selalu berdua. Yeah. Sampai nah Pak, sekarang kita mau tanya ya Pak ya. Saya mau tanya, itu kok bisa tertarik sama sushi? Mungkin dulu-dulunya juga enggak lah ya. Enggak. Pernah terbayang untuk jadi pengusaha sushi? Enggak juga. Enggak juga. Kadang-kadang kita tuh yang tidak terpikirkan yang Tuhan sediakan itu Itulah ya. Tuhan. Kalau Tuhan enggak gitu ya. Itulah Tuhan. Kalau enggak Tuhan enggak gitu. Benar. Nah, sekarang sebelumnya itu Pak Pur sama Bu Pur itu usaha apa? Terus atau dulu gimana Pak Pur sih kok bisa jadi sushi ini? Dulu gimana Bu Pur? Saat ceritakan saya itu kuliah aja enggak lulus. jadi berhenti di tengah jalan. Kuliah apa, di Pak? AUB perbankan. Oh, perbankan. Perbankan, tapi di tengah jalan kita berhenti karena memang saya enggak pinter. Basicnya saya memang bodoh banget. Itu saya. Itu loh yang bodoh-bodoh gitu loh Tuhan suka. Asal taat menurut apa perintahnya gitu ya. Iya. Oke, dari pertama awal sebelum jadi sushi ini gimana Pak? Kita dulu usahanya kaki lima. Dari nol apa? Kaki lima. Kaki lima. Apa tuh? Nah, suatu ketika ada teman ngajak kita kerja di keramaian, kayak dulu ada di Sunday Market. Sunday Market. Nah, ya di Sunday Market itu kan setiap minggu rame. Betul. Itu pasti dapat uang lah gitu ya. Jualnya apa? Ya bisa kita aja, yang gampang. Es teh waktu itu. Jual es teh. Jual es teh. Oke. Ya saya pertama kali juga nggak mudeng minum teh yang enak. Saya belajar ngeracik dulu. Belajar Teh sama ini siapa? sama teman saya itu berdua, dia juga tidak mudeng teh gimana yang enak. Akhirnya kita ngeracik, belajar, minta bimbingan Tuhan, diracik terus. Akhirnya dapatlah satu namanya es teh, kita kasih merek Titi waktu itu. Ya, setelah saya jualan di mana bukan terus laku. Jadi itu saya punya tempat, cari tempat di sana itu diusir terus. Kan pendatang baru kan tidak tahu tempat ini tempat saya, bapak cari yang lain. Akhirnya dapat tempat satu, udah sepi, tempatnya sepi karena adanya yang pas sepi ya, yang kosong gitu loh. Saya di tempat situ, terus akhirnya gimana? Saya kasih karyawan, tidak laku. Dan sehari itu tidak laku. Hari Minggu aja. Hari Minggu aja. Ya, hari Minggu aja. Ya saya ke gereja. Enggak laku. Oh, enggak laku. Udah seminggu enggak laku. Minggu kedua gitu lagi, enggak laku lagi. Terus hari Minggu yang kelima saya di gereja, saya doa, Tuhan, kalau ini bukan jalan dari Tuhan, saya minta yang lain. Tapi kalau dari Tuhan, saya minta tanda Tuhan. Hari ini teh saya laku habis. Sebelum Sunday Market selesai 2 jam sudah selesai, saya gitu. Jadi ngancem makan. Sama Tuhan agak ngancem dah. Udah wes hopeless. Karena sudah tidak dapat berapa hari tidak dapat. Ya puji Tuhan, selagi saya berdoa di gereja itu saya pulang, saya ibadah jam 6, jam 8 itu di bel. Jadi biasanya kan Sunday Market sampai jam 12. Ini jam 8 itu sudah habis. Wow. Itu benar satu tanda dari Tuhan, langsung dijawab tandanya. Jadi langsung saya di bel karena Pak ini tehnya habis, ya sudah tutup aja, nggak usah cari tambahan lagi. Kemarin tenang saja ya gitu. Nah di saat itulah kita ada petanda, berarti saya dapat rema Tuhan. Saya minta teh ini akan dapat 10 tempat di tempat ini, di sekitar mana itu. Padahal saya pemain baru 5 bulan, baru 5 minggu. Puji Tuhan dalam 3 bulan saya dapat 10 tempat di situ. Sampai luar biasa. Jadi saya kerja seminggu sekali
Dengan saya kemarin kerja di Bali 3 minggu, omsetnya lebih besar ini. Wow. Itu Tuhan. Itulah Tuhan. Pokoknya bolak-balik Tuhan. Itulah Tuhan. Kalau Terus dari teh? dari teh luar biasa kita tambahi jagung manis. Jadi di samping teh ada jagung manisnya. Lebih omsetnya lebih bagus lagi. Terus akhirnya 1 tahun kita berjalan luar biasa. Di tahun itu ada Car Free Day pertama kali buka. Pak Jokowi membuka Car Free Day. Nah, di situ belum ada penjual, saya lihat kok kosong, nggak ada penjual. Ini banyak pengunjung olahraga di situ tapi nggak ada penjual. Nah, saya doa Tuhan saya mau buka di Car Free Day. Saya punya mobil Tuhan, nanti mobil pickupnya itu mau saya bikin mobil kafe, jadi biar nanti jualnya musuhnya juga enak. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, saya bikin mobil kafe bagus banget. Akhirnya tak pakai buat mobil kafe itu buat karena pagi kita jualnya bubur ayam. Bubur ayam tambah Pak Pur. Bubur ayam. Bubur ayam Pak Pur. Bubur ayam Pak Pur. Ya. Tehnya tetap titi. Tehnya tetap titi. Nah, dari bubur ayam itu kita dapat tempat di depan saudari. Puji Tuhan sekali saya buka itu pengunjungnya sampai antri, jadi mobil itu sampai penuh orang karena kita sudah terkadang ngedoli sendiri lah, nggak ada karyawan waktu itu nggak ngerti ramenya kayak gini karena yang jual saya saja, nggak ada yang lain. Bubur nggak? Ikut, kapal. ikut. Oh, kapal, iya tetap tetap ya. berdua, jadi ibu sama saya itu sudah nggak bisa walan sampai 4 minggu itu kita karyawan bisa 10 orang hanya Car Free Day saja, hanya di Car Free Day aja, belum di mana. Jadi semua itu luar biasa ramenya sampai pokoknya kita nolak-nolak terus. Tiker tuh hampir 10-15 dijendek penuh terus. Ditambahi penuh kayak gitu terus. Kita doa terus kita masuk di event-event mall, diajak teman. Kok kamu ikut saya nyoba di event-event di mall-mall itu. Tapi bayarnya mahal. Mahal ya Pak ya. Berapa ya? Pokoknya mahal. Sudah saya coba dulu, kita paruan aja dulu, jadi paruan dulu karena mahal kan separuh bisa, ya separuh agak ringan. Disitulah saya mulai belajar untuk jadi beli 1 outlet untuk paruan. Untuk paruan, ya, jadi betul. kan lebih ringan. Agak berhikmat gitu. Akhirnya di situ saya ngerti, oh ternyata enak juga, biar bayarnya mahal tapi omsetnya Masih juga teh ya besar. Pak? Masih teh. Itu sudah kita jual sosis jumbo ya. Sosis jumbo pertama kali masuk di Solo itu saya jual. Nah, sosis dari event mall itu kita keluarkan sosis jumbo, kentang ulir yang panjang itu saya juga yang pertama. Terus yang ketiga es krim pot. Itu bikin sendiri. Bikin sendiri semua. Es krim pot. Kentang ulir itu bikin sendiri. Iya, bikin. Itu belum ada yang tahu, belum ada yang beli mesinnya di mana. Itu dapat dari mana? Ya kan hikmat Tuhan. Rahasianya buat Bikin sama sendiri? Tuhan. Iya, Bikin ada sendiri? alatnya, iya. Oh, Laku banget itu. Laku iya, banget. dulu aku. Sampai antri kalau antri 2 jam, tidak sejam, 2 jam. Saya sampai punya alatnya itu banyak itu. Penggorengan cuma kita punya sampai 5 penggorengan. Di tempat yang sama Di itu. tempat beda-beda. Jadi dipencar Jadi gitu. sudah buka outlet di lain buka tempat. basar waktu itu. Tapi mallnya kan kalau di mall itu kan hanya event-event lebaran kayak gitu, Natalan, tahun baru kayak gitu kan. Nah disitulah saya belajar di mall. Oh ternyata dengan harga mahal itu juga omsetnya besar juga sih. Nah di situ saya semakin hari Tuhan berikan hikmat dan berikan untuk maju terus. Nah, waktu itu saya ditawari sama teman saya tempat untuk sewa. Pak, sewa tempat di mall, nggak apa-apa, harian gitu, jangan event saja. Event saja kan paling 10 hari selesai. Gitu ya, baik nggak apa-apa. Paruan lagi ya, gitu. Paruan lagi, akhirnya paruan. Puji Tuhan, saya waktu itu paruan jual es krim, dia jual sosisnya, nggak apa-apa lah. Kita paruan atas nama dia yang tanda tangan, saya nggak mudeng. Belum Pak Sinta dalam kontrak semuanya, ya sementing kamu jalan, udah kita jalan berdua 1 tahun bagus lah, puji Tuhan. Itu omset
harian, itu omset mingguan. Wah, luar biasa. Memang Tuhan kudu hebat banget ini ya. Setelah saya bilang gitu, terus 1 tahun itu saya diusir sama teman saya. Tuh, diusir. Saya bingung Tuhan, piye ya? Sudah nyaman kok diusir Tuhan. Saya diem aja. Saya udah panen, kamu cari sendiri tempat, ini mau saya tempati sama adik saya. Ya udah Pak, kamu gimana ya kamu? Masalahnya ya nggak punya bukti perjanjian ya, atau apa kan ya. atas nama dia juga. Saya nggak bisa, saya diem aja. Ya udahlah, saya seminggu di rumah, terus seminggu saya doa, Tuhan iki piye Tuhan sama maju katanya, kok malah mundur nih kan. Ternyata Tuhan itu akan berikan yang lebih bagus dan yang lebih benar. Bagus dan benar gini, kamu akan buka sendiri dengan atas namamu sendiri, bukan ngendel ke orang. Nah, kamu ngendel ke orang, kamu dibatasi dengan orang itu. Kamu kan ngendelin ke saya, bukan ke orang, ke Tuhan. Jadi Tuhan akan berikan yang terbaik. Let 1-2 minggu saya datang ke mall, saya main jalan-jalan, dipanggil sama manajemen. Pak Pur ya? Tuh dia bilang, iya, gimana? Pak ada tempat di atas. Oh, sewanya mahal, saya tidak kuat saat itu. Terus akhirnya dia bilang, enggak Pak, bagi hasil. Oh, gimana bagi hasilnya? 25-75, wis oke saja pun. Karena kan enggak modal besar ya bagi hasil ya. Disitulah mulai saya jualan di mall, saya jualan sushi, jualan sampai itu sosis, jualan es krim, burger, dengan outlet yang harus di island pertama kali 4x2 saya bikinkan. Ternyata itu luar biasa. Terus? Karena laku, saya buka 1, akhirnya manajemen nawari lagi, Pak mau nggak saya kasih tempat di sebelah? Mau aja Bu. Dapat perjanjian gimana sih Pak? Enggak, bagi hasil sama. Mau Bu, saya mau. Tapinya apa Bu? Saya gitu. Harus jualan sushi. Lah ini harus Bu? Harus jualan sushi. Harus. Umpamane sego tumpang nu gitu. Enggak boleh. Itu karena dari manajemen mintanya harus jualan sushi di situ. Gini aja Bu, saya tak doa dulu. Kok doa tuh Pak? Lah piye wong aku ora mudeng, makan aja belum. Lu pernah makan? Belum pernah makan sushi. Ya kan ya bingung tak belum pernah makan Jepang sushi. Ya, suruh jual sushi. Ya. Itu dari tidak tahu menjadi tahu gimana tuh? Nah, setelah sushi itu tanda tangan oke. Lalu manajemen bilang Pak nanti ada tes food ya. Apa Bu? Tes food itu Pak harus bikin masakan sushi yang harus diberikan ke manajemen dirasakan. Oh gitu ya Bu ya. Ya Bu siap. Saya hanya siap. Saya kan udah dapat tanda dari itu. Jadi memang berani tok gitu aja. 2 minggu PR saya. Ya setelah di 2 minggu itu saya sembahyang Tuhan piye kian. Tuhan ingatkan saya, adik saya kerja di Jakarta di Sangrila, kan dia pembantu koki, tapi bukan koki sushi, tapi western. Nah, terus saya ngepel aja, mungkin di jalan saya. Yuk, saya minta tolong. Padahal sebelumnya nggak ingat loh sama adiknya. Nggak ingat, karena waktu dia doa aja. Waktu doa, tahu-tahu diingatkan kayak gitu. Terus saya bel, yuk saya minta tolong carikan koki sushi. Terus akhirnya kita 2 hari saya dibel adik saya. Mas ada teman saya, teman sekolah, dia itu di Jakarta kerja ikut sushi, ikut restoran Jepang. Tapi kebetulan sekarang ini dia pulang baru melahirkan 3 bulan, pulang Solo. Itu Tuhan banget itu. Ya sudah saya sekali dapat rema itu langsung, ya udah itu milik saya. Saya minta nomornya saya gitu. Langsung saya minta nomornya, saya hubungi. Puji Tuhan, saya bel. Maaf ini saya dari temennya Mbak Ana, namanya Mbak Ana ya, ini dari temennya Mbak Ana, Mas Bayu, ini kakaknya. Oh iya, gimana Pak? Saya mau cari koki, Mbak bisa nggak? Oh siap Pak, bisa Pak. Tapi anak saya masih kecil Pak, nggak apa-apa. Nanti saya ngomongnya nggak apa-apa, saya gitu. Yang penting kamu mau aja. Ini ada waktu 2 minggu, saya tinggal berapa minggu, tinggal 1 minggu. Sudah Pak, saya mau. Disitulah Tuhan berperkara. Cuman Mbak, saya minta tes foodnya juga. Ya tadi
di mall kan textbook kan saya juga bisa ngomong textbook textbook dulu. Oh iya Pak, ya enggak apa-apa, nanti di rumah sini dia bikin textbook. Sekali bikin saya rasakan, oh Pak, kok makan Jepang kok ini ya enak gitu kan, belum pernah makan ya, jadi kayak aneh gitu loh, kayak aneh gitu ya, karena ini kok aneh ya Mbak ya. Enggak, saya pengen yang seperti nanti di dasar enak, saya segelem. Gimana Pak, jangan terlalu asin, agak manis ya, agak manis sedikit gitu, biar Indonesianya dapat. Akhirnya benar dia bikinkan. Kedua bikin lagi, saya tes juga kurang pas Mbak. Mana gimana? Agak mantep, ya gitu, Bang Jokowi pengennya mantep, nah, bener, dia bikinkan lagi. Dia sabar juga di dunia yang ketiga. Lah ini Mbak, ini tolong dicatat tadi, resepnya gimana dicatatnya Mbak. Ini standarnya. Setelah saya rasakan standar, saya bikinkan untuk dashboard management, mereka setuju. Jadilah buka sushi. Yang pertama. Grand apa? Depak Mall. Terus kedua. Puji Tuhan, waktu kita grand opening buka itu luar biasa. Dalam sehari itu sudah ada pelanggan, sehari 2 hari pembelinya itu doang. Jadi jadi maksudnya itu dia repeat order gitu. Jadi kan bagus ya. Jadi mereka menerima. Seneng. Kita cocok, dia menerima. Akhirnya puji Tuhan karena rasanya enak, dalam 3 bulan saya sudah buka 1 mall lagi di Hartono. Ya, terus buka mall lagi sampai berapa? 6 mall. Tapi sebelum 6 mall, pokoknya diambil orang. Ya namanya itu ratusan. Itu? Baru kedua, mau ketiga dari ketiga. Depak Hartono mau ke Solo Square. Itu sudah diambil orang. Saya ya bingung, dibajak itu Pak. Dibajak ya, manusiawi ya. Kasih gaji lebih tinggi sih. Saya Tuhan piye, saya tuh sampai nangis ya, karena apa? Dia ikut merintis dulu. Saya sayang banget. Gajinya sudah naik terus waktu itu. Sudah mau 3 mall, sudah mau 3 juta. Tapi kok keluar, kenapa gini? Enggak, bisa mau jualan sendiri. Jualnya tuh di dekat saya. Jadi saya tambah bingung lagi. Ini saya jualan sushi, dia yang ngajari, dia jual sushi, dia sendiri jejer saya. Ya ampun, jejer. Jejer, saya bingung. Saya sampai bingung, saya sampai doa terus, Tuhan gimana terus Tuhan jawab, apakah yang memberi berkat itu kokimu apa saya? Oh iya, di situ saya ingat bahwa ampuni saya Tuhan, kok saya ngeloni manusia gitu loh, kekuatan manusia, padahal yang beri berkat itu Tuhan. Betul, karena Tuhan bilang itu dalam 3 bulan koki saya itu buka tutup tidak laku. Yang kokinya yang Balilo itu 3 bulan 3 bulan tutup. Padahal tempatnya Pak Pur masih pojok, dia di depan. Dan dia kokinya langsung. Harusnya secara manusiawi lebih enak, lebih ini ya, lebih powernya dapat. Sih kan tidak dapat apa, tapi kita kena punya power Tuhan. Sekali lagi ke Tuhan lagi. Tuhan. Dari itulah saya langsung bangkit, saya buka Solo Square. Terus akhirnya sendiri, Pak Pur masak sendiri. Sudah masak sendiri. Bubur bisa enggak? Bantu ya, terus ya, dari berdua ya. Dibantu terus. Akhirnya kita bisa ke Solo Square, Grand Mall. Yang ke-5 itu Jogja City Mall. Karena Paragon belum ada food courtnya waktu itu. Setelah Jogja City Mall, berapa bulan Paragon tergenapi apa yang dia. Jadi 6 ya? 6. Doanya 5, bonusnya 1. Nah, terus gimana tuh selanjutnya? Nah, setelah itu berjalan bagus. Karena kita itu diberkati luar biasa, minggu tetap jualan, dapat hasil. 5-6 mall juga dapat hasil. Wah, kita ibaratkan kaya di Ujo ya. Ibadahnya rodok kendul. Apalagi pelayanannya dulu doa puasa, ibadah doa puasa gitu. Nah, akhirnya mundur pelan-pelan. Mundurnya pelan-pelan. Ya kan enggak, biasanya mundur enggak langsung instan ya, tapi diberi kesibukan dulu. Pokoknya waktu ibadah, wah Pak butuh barang. Ya, kita kayak gitu dulu. Nah, lama-kelamaan kok mundur terus nih.
Natalan sudah tidak bisa Natalan. Natalan nggak bisa Natalan, ya ampun. Karena pas Natalan kan rame Rame. Waktunya 6 panen. online ya. Gimana dikerjakan nih? sendiri lagi, Dikerjakan belanja sendiri. sendiri. Oke. Terus semuanya istri saya juga kecapean, akhirnya kita persepuluhan aja terkadang saya ingat ya karena karena Seingatnya ya ampun. ya saya ingatnya Terus? itu kayak gitu tuh, jadi wes kok enggak karuan kayak gini ya. Terus Tuhan, terus doanya juga sudah kendor, biasanya doa malam, doa pagi kendor juga. Aha. Karena Tuhan yang baik, Tuhan itu perhatikan. Nah, diperhatikan ya rapiin aja. Tuhan perhatikan, Tuhan gateki anakku kok yo seneng dolanan itu, orang seneng sing kai berkat ya kan. Akhirnya kita terlalu Selentik, asik ya. dengan mainan-mainan dan segalanya itu. Akhirnya pelan-pelan kita itu merosot saja. Tidak instan, pelan-pelan merosot sampai kita tuh di tahun 2020 sebelum corona, karena memang 2019 itu sudah ekonomi juga tidak bagus, jadi sudah mulai merosot. Nah, pas 2020 Januari kita sudah untuk bayar mal, untuk bayar karyawan itu sudah tombok terus sampai segitunya. Nah, disitulah kita lagi geregah, ingat Tuhan, akhirnya melayani lagi. Tapi kan wes baju digebuki sih sama Tuhan. Jadi ya Keteter-keteter piye, gitu. daripada terlambat, Aha. ya kan kita bangun lagi. Daripada kita melayani. tidak. Daripada tidak, saya melayani lagi. Pas persoalan diwiake, persoalan mulai. Balik persepuluhan Nah, taat. Tapi ya belum langsung instan Ya. balik berkatnya, enggak. Iya. Indonesia tanggal 28 lockdown. Mhm. Itu saya sudah tidak punya. Saya sudah ngomong Maret, April tanggal 1 kalau kita tidak dapat jawaban Tuhan, habis. Karena gambar kanan sudah tidak ada. Di situ kita bayar untuk 30 karyawan masih aktif. Nah, disitulah saya, Tuhan, ini gimana? Kalau tanggal 1 saya tidak dapat uang untuk bayar karyawan, berarti saya sudah kolab. Sudah tidak ada sama sekali aset yang bisa kita jual. Terus kita diem aja, tanggal 2 bulan lockdown itu adalah keselamatan bagi saya. Berkat. Nah, gimana? Orang menganggap itu Itu musibah, tapi ini musibah, berkat. lah nek itu masih nggak jalan. di-lockdown. Saya tanggal 1 kan sudah tutup. Ini tanggal 28 loh, jawabannya tinggal 4 hari. Jadi kalau lockdown itu bahkan karyawan tutup semua, perai semua, berhenti. Jadi saya sisa punya uang separuh, saya berikan karyawan saya semua. Udah stop. Stop, udah sampai di sini dulu. Udah itu mau berhenti 1 Luar minggu. biasa ya jalannya Tuhan itu ya. Lockdown kayak bisa jadi berkat buat mereka. Ya, Akhirnya semua tutup. tutup semua karyawan, selanjutnya? ke-off-kan semua. Waktunya ternyata sudah mepet. Ya, Ayo. terus langsung kita apa itu istilahnya masih Enam-enamnya ada tutup itu Pak. tutup semua. Iya tutup semua ya, Tutup karena semua. memang lockdown ya. Tutup Semua semua. mall Di tutup rumah, ya. Mall tutup, Afrida tutup, Semua Sandiaga tutup. Tidak ada tutup, tidak kegiatan. ada pemasukan sama sekali. Tapi itu sebelum tutup memang sudah Min. min ya. Sudah minus. Oke. Tutup. Nah terus memulai lagi. Nah, waktu itu kita masih ada kontrak di mall itu kan bagi hasil, jadi tetap harus jalan, Harus jalan. tidak boleh tutup mallnya. Biarpun lockdown Biar tetap lockdown jalan. jalan. Oke. Nah, kita 2 minggu dari lockdown itu kita buka sama istri saya kan. nggak Satu mungkin berarti sekalian. hanya Satu. buka satu aja. Satu aja. Kan harus nggak mungkin karyawan kan, Mhm. nggak mungkin bisa gaji, Mhm. bisa bayar listrik aja di Tuhan. Mhm. Ya nek Tuhan kayak gitu kerjanya. Nek kamu sudah menyerah, Tuhan yang turun tangan. Turun tangan. Oke. Sudah Lanjut. dapat, Itu. langsung heeh. diberkati, tinggal 1 mall, terus saya dipel sama Solo Square. Nah di situ saya ditawari, Pak mau buka lagi nggak? Nah kan saya masih punya utang Pak, saya gitu kan. Aha. Terus dia, nggak apa-apa Pak, nanti Bapak sebulan 10 juta aja. Saya nggak sanggup Pak 10 juta. Mhm. 5 juta nggak sanggup Pak. Mhm. 1 juta aja saya nggak sanggup. Karena pandemi. Mhm. Nah gimana Pak? Bagi hasil Pak. Nek bagi saya mau. Mhm. Nah disitulah Tuhan gerakkan untuk pimpinan bagi hasil. Mhm. Tapi dengan syarat
harus tuh Pak, ada pembukaan. Nek Bapak enggak percaya sama saya, udah enggak usah Pak, enggak usah dilanjutkan. Nek percaya ditantang saya gitu ya? laporan setiap hari. Dapatnya berapa, pokoknya 100 ya saya kembalikan 25%. Udah, nek percaya saya jalankan. Oke Pak, saya percaya. Ya Bapak pimpinan ini percaya, besok buka. Nggak bisa gitu Pak, saya kan nggak ada modal kayak gitu. Ini buka restoran besar kan ya perlu dana. Gitu. Nah, jadilah saya 2 minggu. Di situ Tuhan kasih berkat ternyata. Kita buka ada pelanggan. Lah disitulah bahwa ternyata yang kemarin itu di situ apa itu rasanya tuh enak banget yang sekarang dia bilang. Ini beda dengan yang dulu Pak. Kenapa? Rasanya enak yang ini. Oh gitu ya Bu ya. Terus dulu itu yang pegang bukan Pak Pur sendiri? Dulu kan saya hanya bikin bumbunya, tapi dia yang masak. Mungkin takarannya yang airnya beda, akhirnya merubah rasa. Nah di situ. Kalau yang ini Pak Pur sendiri tangan sama Bu Pur. Puji Tuhan semua kembali. Pelanggan itu kembali. Nah disitulah saya Tuhan kasih hikmat, kamu harus gini. Saya kerjakan terus, puji Tuhan sampai sekarang ini Yosi Susi banyak pelanggannya. Jadi sekarang itu hanya 2 aja? Sekarang hanya 2 saja, bahkan omsetnya melebihi yang dulu 6. Dan kalau 2 itu kan berarti nggak sesibuk 6 ya? Iya betul. Berarti ya. Yang berarti 2. sekarang sudah balik lagi pelayanan, manajemen perpuluhan sudah baik. Sudah. Puji Tuhan utang itu semua sudah sampai sekarang itu sudah mulai lunas semua. Itu Tuhan semua yang ngatur. Cuman saya hanya taat saja. Ya. Bagian saya taat. Luar biasa. Kalau mau ke Yosi Susi itu lumayan loh. Bukan lumayan, maksudnya sudah gede gitu loh ya. Yeah. Itu berapa plong ya Pak? Maksudnya berapa? Itu kalau satu kan nggak mungkin lah ya. Itu kelas resto 100 meter. 100 Jadi 1 meter itu per meternya 100. Itu sebulannya. Yang di Depak juga gitu. Di Depak lebih 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Oke Pak Pur, Bu Pur, waktunya kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi yang jelas saya belajar bahwa semua tuntunan Tuhan, sabar gitu ya. Jangan sesibuk apapun, jangan tinggalkan pelayanan. Seberapapun penghasilan kita, jangan tinggalkan perpuluhan. Betul. Ya. Itu saja. Itu kuncinya untuk kita terus dibawa Tuhan next level dan next level. Buktinya sudah ada. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Pur, Bu Pur. Pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Jangan lupa kalau saudara hari-hari ini mungkin mengalami kegagalan demi kegagalannya, cari Tuhan seperti yang Bapak Ibu Pur lakukan. Dia berjalan bersama hikmat, sekalipun nggak ngerti, asalkan punya hikmat Tuhan, melekat dengan Tuhan. Apapun yang tidak bisa dijadikan bisa, apapun yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Jangan lupa datang ke rumah Tuhan, melayani.